Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan ini saya akan mengajak saudara-saudara semua untuk melihat bahwa kasih Allah selalu hadir dalam perjalanan hidup manusia. Bahkan pada orang yang melakukan dosa besar dan menjadi pelarian di bumi. Kita semua pasti sudah tidak asing dengan nama Kain dan Habel. Ya, Kain dan Habel adalah dua orang bersaudara anak dari Adam dan Hawa. Kedua kakak beradik ini memiliki pekerjaan yang berbeda. Kain, sang kakak, adalah seorang petani yang hidup dari hasil tumbuhan yang ditanamnya, atau dengan kata lain, penghidupannya diperoleh dari hasil tanah yang diolahnya. Sedangkan Habel, sang adik, adalah seorang peternak yang hidup dari hasil ternak. Adam, sang bapak, mengajarkan anak-anaknya untuk memberikan kurban persembahan kepada Tuhan dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan, dan yang dipersembahkan adalah hasil yang terbaik. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel, sang adik, juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Tuhan ternyata mempunyai tanggapan yang berbeda terhadap Kain dan Habel serta kurban persembahan yang mereka persembahkan. Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya karena Tuhan melihat ketulusan hati dari Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya, yaitu yang terbaik. Habel memberikan anak sulung kambing dombanya sebagai ungkapan syukur. Sedangkan Tuhan melihat Kain tidak mempersembahkan kepada Tuhan dari hasil panennya yang paling baik. Dan memberikan persembahan kepada Tuhan semata-mata hanya sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Melihat tersebut, Kain marah. Hatinya menjadi panas dan mukanya menjadi muram. Tuhan mengetahui isi hati dari Kain. Lalu Tuhan berfirman kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Dengan ini, Tuhan mengingatkan Kain untuk menyadari situasi dirinya. Tuhan mengingatkan Kain untuk mengatasi rasa marahnya, mengubah rasa marahnya menjadi keceriaan. Jika Kain berbuat sesuatu yang tidak baik, dosa sudah mengintip di depan matanya. Kain tidak mendengarkan peringatan yang diberikan oleh Tuhan. Kain mengajak Abel adiknya ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Di sini Kain tidak dapat menguasai rasa marahnya. Malah dia dikuasai oleh rasa marahnya. Kain melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan, sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Beberapa waktu kemudian, Tuhan berfirman kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Kain menjawab, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Kain semakin menambah panjang daftar dosanya dengan berbohong kepada Tuhan, dengan menjawab dia tidak tahu di mana adiknya berada. Namun Tuhan berfirman kepada Kain. Tuhan berfirman seperti ini, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Tuhan mengetahui perbuatan jahat yang dilakukan oleh Kain, tetapi Tuhan tidak mengambil nyawa Kain sebagai balasan perbuatan jahat yang dilakukan oleh Kain.
Tuhan menghukum Kain dengan mengatakan bahwa tanah yang diusahakan oleh Kain tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi seperti sebelum ini. Dan Kain akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Setelah mendengar hukuman dari Tuhan, Kain menjawab bahwa hukuman yang diberikan Tuhan lebih besar daripada yang dapat ditanggungnya. Tuhan menghalau Kain dari tempat tinggalnya dan keluarganya. Kain akan tersembunyi dari hadapan Tuhan, menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kain merasa takut jika ada orang yang membalaskan kematian Habel kepada dirinya. Namun Tuhan berfirman kepada Kain, "Sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Saudara-saudara terkasih, dari kisah Kain dan Habel ada dua hal yang dapat kita refleksikan. Pertama, ada beberapa penafsir kitab suci yang melihat bahwa Kain dan Habel merupakan dua pribadi yang ada dalam diri manusia yang terus-menerus bergulat untuk selalu muncul di dalam tindakan manusia. Yang baik dan jahat, tulus dan tidak tulus, memberikan yang terbaik dan memberikan ala kadarnya. Hal ini akan terus ada dalam pribadi manusia. Yang kedua, Allah yang Maha Baik tetap memberikan ampun kepada setiap orang yang mengakui kesalahannya dan bertobat. Allah juga tetap memelihara dan menjaga Habel dalam menjalani pengasingan. Sebuah ironi, Kain yang pada saat dilahirkan, ibunya berkata seperti ini, "Aku mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Namun Kain di akhir hidupnya menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Saudara-saudara terkasih, semoga kita selalu menjadi pribadi yang senantiasa memberikan persembahan yang terbaik yang kita miliki kepada Tuhan, sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas penyelenggaraan ilahinya dalam hidup kita. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Salam.